Haleluya, saudaraku yang kekasih dalam nama Tuhan Yesus. Kita datang kepada Tuhan pagi hari ini. Saya menyapa saudara semuanya yang ada di rumah. Selamat pagi bagi kita semua. Selamat berdoa. Mari kita nikmati hadirat Tuhan, saudaraku yang kekasih. Bersyukur kepada Tuhan atas anugerahnya. Tuhan memberikan nafas kehidupan bagi kita, sehingga kita bisa memuji dan menyembah Dia. Kita datang membawa penyembahan kita kepada Tuhan, persembahkan tubuh kita sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, yang berkenan kepada Tuhan. Kita akan menerima kuasa Tuhan, menerima anugerah Tuhan, dan kita mempersembahkan hidup kita. Mari saudaraku, kita akan mulai doa pagi kita pada saat ini. Sebelumnya mari kita berdoa bersama-sama. Bapa di sorga, terima kasih Tuhan. Pagi hari ini kami datang kepada Tuhan untuk memuliakan Engkau. Mengalirlah kuasa-Mu bagi kami. Berkati kami semuanya yang ada di tempat ini, dan saudara-saudara kami yang ada di rumah-rumah mereka ya Tuhan. Tuhan memberkati mereka. Kami datang kepada Tuhan. Kami membawa hidup kami pada saat pagi hari ini. Mengalirlah kuasa-Mu bagi kami, sehingga kami semua boleh menikmati hadirat Tuhan dan penyembahan kami. Tuhan yang kami naikkan kepada Tuhan, sungguh-sungguh memuliakan Bapa di sorga. Dan kami semua dapat menikmati hadirat Tuhan, jamahan Tuhan, kuasa Tuhan yang akan memulihkan, memberkati, menguatkan, menghiburkan kami. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus, selamat berkarya di tempat ini, di hati kami masing-masing. Terpujilah nama Tuhan. Syukur bagi Bapa, haleluya. Amin. Kita angkat pujian kita kepada Tuhan. Bapa, Ku datang padamu, naikkan ucapan syukur kita kepada Tuhan. Haleluya.
Kami kembali Tuhan bawa pujian syukur kami ya Tuhan. Engkau berikan kami kekuatan, Engkau berikan kami kesehatan sehingga pagi hari ini Tuhan kami bisa menikmati hadirat-Mu, kami menikmati lawatan-Mu ya Tuhan. Haleluya. Di saat badai Tuhan bergelora Tuhan, Tuhan selalu hadir dalam setiap kehidupan kami. Bahkan pagi hari ini kami bawa lebih dalam lagi kerinduan hati kami ya Tuhan. Haleluya. Terima kasih karena kami puji pada Tuhan di saat badai bergelora. Di saat badai bergelora, Tuhan akan terbang bersamamu.
bagi kami Tuhan. Inilah iman kami dan doa kami di saat badai bergelora ya Tuhan. Penyertaan-Mu sempurna bagi kami. Perlindungan-Mu luar biasa bagi kami Tuhan. Itu sebabnya kami terus mengucap syukur kepada Tuhan. Membawa doa, membawa penyembahan kami kepada Tuhan dan rasa syukur kami kepada Tuhan. Karena kami sungguh tahu ya Tuhan, kami mengerti dan kami percaya apapun yang terjadi dalam hidup kami ya Tuhan, Engkaulah yang menjadi Allah kami. Penolong kami adalah Yesus Tuhan dan Raja kami. Sempurna pertolongan-Mu, sempurna penyertaan-Mu atas hidup kami ya Tuhan. Sebab itu kami sembah Engkau. Pagi hari ini Tuhan, kami persembahkan hidup kami kepada Tuhan. Kiranya hidup kami menyenangkan hati Bapa di surga. Mazmur pujian kami menyenangkan hati-Mu ya Tuhan. Dimuliakanlah Tuhan. Pada saat ini Tuhan, isi hati kami pada saat ini dengan Roh yang kudus. Bakar hati kami dengan Roh yang kudus. Bedungkan hati kami dengan kasih-Mu ya Tuhan. Kami mau mendengarkan suara-Mu, firman-Mu. Berbicara Tuhan bagi kami. Dalam nama Tuhan Yesus, kuasa Allah Roh Kudus bekerja atas kami pada saat ini Tuhan. Haleluya Tuhan, haleluya. Diberkatilah Tuhan Allah yang setia. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, teman-teman doa yang setia yang mengasihi Tuhan. Kita percaya kepada Tuhan bahwasanya Tuhan memberkati kita pada saat ini. Tuhan menolong kita. Yang merasakan kasih Tuhan, ucapkan syukur kepada Tuhan. Angkatkan suaramu dan hatimu kepada Tuhan. Katakan terima kasih Tuhan Yesus untuk penyertaan-Mu bagi kami sepanjang malam. Dan hari ini, hari yang baru lagi Tuhan berikan bagi kita saudara. Haleluya, kita nikmati persekutuan kita yang manis dengan Tuhan. Dan pagi hari ini kita juga saudara, kita akan mendengarkan firman Tuhan sebagai renungan bagi kita. Mari kita baca Alkitab kita saudara. Kita buka Alkitab kita dari kitab Kolose pasal 3 saudara. Kolose pasal 3 ayat yang pertama ya saudara. Kolose pasal 3 ayat yang pertama sampai ayat yang ke-25. Kita baca firman Tuhan ini saudara. Haleluya. Saya bacakan ayat yang pertama dan saudara baca bersama dengan saudara kita Delmi Panjaitan ayat yang kedua. Nanti ayat yang terakhir kita akan sama-sama membacanya. Kolose pasal 3. Saya akan mulai saudara. Dan mari kita berikan perhatian kepada firman Tuhan ini. Agak panjang ayatnya, tetapi nanti tentunya tidak bisa semuanya Ibu Esther bahas saudara. Namun ada beberapa ayat nanti. Perhatikanlah sungguh-sungguh ketika kita membaca, sehingga kita sudah mendapat berkatnya sementara kita membaca. Kita akan mulai ya saudara-saudara. Karena itu, kalau kamu dibangkitkan bersama dengan Kristus, carilah perkara yang di atas, di mana Kristus ada, duduk di sebelah kanan Allah. Pikirkanlah perkara yang di atas, bukan yang di bumi. Sebab kamu telah mati dan hidupmu tersembunyi bersama dengan Kristus di dalam Allah. Apabila Kristus yang adalah hidup kita menyatakan diri kelak, kamu pun akan menyatakan diri bersama dengan Dia di dalam kemuliaan. Manusia baru. Karena itu matikanlah dalam dirimu segala sesuatu yang duniawi, yaitu percabulan, kenajisan, hawa nafsu, nafsu jahat, dan juga keserakahan, yang sama dengan penyembahan berhala. Semuanya itu mendatangkan murka Allah atas orang-orang durhaka. Dahulu kamu juga melakukan hal-hal itu ketika kamu hidup di dalamnya. Tetapi sekarang buanglah semuanya ini, yaitu marah, geram, kejahatan, fitnah, dan kata-kata kotor yang keluar dari mulutmu. Jangan lagi kamu saling mendustai, karena kamu telah menanggalkan manusia lama serta kelakuannya, dan telah mengenakan manusia baru yang terus-menerus dibaharui untuk memperoleh pengetahuan yang benar menurut gambaran Khalifnya. Dalam hal ini tidak ada lagi orang Yunani atau orang Yahudi, tidak ada lagi orang bersunat atau orang tak bersunat, orang barbar atau orang skit, budak atau orang merdeka. Tetapi Kristus adalah semua dan di dalam segala sesuatu. Karena itu, sebagai orang-orang pilihan Allah yang dikuduskan dan dikasihaninya, kenakanlah belas kasihan, kemurahan, kerendahan hati, kelemah lembutan, dan kesabaran. Sabarlah kamu seorang terhadap yang lain,
Dan ampunilah akan yang lain apabila seorang menaruh dendam terhadap yang lain. Sama seperti Tuhan telah mengampuni kamu, kamu perbuatlah juga demikian. Dan di atas semuanya itu, kenakanlah kasih sebagai pengikat yang mempersatukan dan menyempurnakan. Hendaklah damai sejahtera Kristus memerintah dalam hatimu, karena untuk itulah kamu telah dipanggil menjadi satu tubuh, dan bersyukurlah. Hendaklah perkataan Kristus diam dengan segala kekayaan di antara kamu, sehingga kamu dengan segala hikmat mengajar, menegur seorang akan yang lain, dan sambil menyanyikan mazmur dan puji-pujian dan nyanyian rohani, kamu mengucap syukur kepada Allah di dalam hatimu. Dan segala sesuatu yang kamu lakukan dengan perkataan atau perbuatan, lakukanlah semuanya itu dalam nama Tuhan Yesus, sambil mengucap syukur oleh Dia kepada Allah Bapa kita. Hai istri-istri, tunduklah kepada suamimu sebagaimana seharusnya di dalam Tuhan. Hai suami-suami, kasihilah istrimu dan janganlah berlaku kasar kepada dia. Hai anak-anak, taatilah orang tuamu dalam segala hal, karena itulah yang indah di dalam Tuhan. Hai bapak-bapak, janganlah sakiti hati anakmu supaya jangan tawar hatinya. Hai hamba-hamba, taatilah Tuhanmu yang di dunia ini dalam segala hal, jangan hanya di hadapan mereka saja untuk menyenangkan mereka, melainkan dengan tulus hati karena takut akan Tuhan. Apapun yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Kamu tahu bahwa dari Tuhanlah kamu akan menerima sebagian yang ditentukan bagimu sebagai upah. Kristus adalah Tuhan dan kamu hambanya. Ayat 25 bersama-sama. Barang siapa berbuat kesalahan, ia akan menanggung kesalahan itu, karena Tuhan tidak memandang orang. Ya, puji Tuhan, saudara. Ya, terpujilah Tuhan yang telah menyelamatkan kita. Terpujilah Tuhan yang telah menebus kita dari segala dosa pelanggaran kita dan telah membangkitkan kita, saudara pengkasih, memulihkan kita. Nah, firman Tuhan berkata, ayat yang pertama, karena itu kalau kamu telah dibangkitkan bersama dengan Kristus, carilah perkara yang di atas. Karena itu kalau kamu telah dibangkitkan, Tuhan telah membangkitkan kita dari dosa kita, dari manusia lama kita, dari perilaku kita yang lama, yang buruk. Nah, kita telah bertobat, kita telah disucikan, dibasuh oleh darah Yesus. Bahkan juga sebagai tanda pertobatan kita telah dibaptis. Firman Tuhan berkata, mati bersama dengan Yesus dengan lambang baptisan penguburan manusia lama, kemudian kita bangkit lagi bersama dengan Yesus menjadi manusia yang baru. Firman Tuhan berkata di sini, karena itu kalau kamu telah dibangkitkan bersama dengan Kristus, carilah perkara yang di atas. Jadi kita ini pada saat ini tidak sama lagi dengan orang-orang dunia yang masih tetap hidup dalam dosa, yang masih bergelimang dalam keinginan-keinginan daging, dalam dosa, saudara pengkasih. Tapi kita sudah dibebaskan oleh Tuhan, kita sudah diselamatkan oleh Tuhan. Firman Tuhan berkata, kamu telah dibangkitkan bersama dengan Kristus. Berarti kita, saya dan saudara yang berdoa di pagi hari ini, saudara, tidak lagi kita sama dengan orang dunia ini, saudara. Kalau kita tidak lagi sama dengan orang dunia ini, kita sudah menjadi sama dengan Kristus. Carilah perkara yang di atas. Carilah perkara yang di atas, dikatakan, saudara. Pikirkanlah perkara-perkara yang di atas. Apakah perkara-perkara yang di atas itu? Perkara-perkara yang di atas itu adalah hal-hal kekekalan, bukan hal-hal dunia ini, saudara pengkasih. Bagaimana cara memikirkan perkara-perkara yang di atas itu? Memikirkannya sama dengan menilai, mempertimbangkan dan memikirkan segala sesuatu dari sudut pandang kekekalan, dari sudut pandangnya Tuhan, saudara pengkasih. Nah, jadi tujuan dan sasaran kita, saudara pengkasih, dan kehendak kita adalah mencari hal-hal yang rohani, saudaraku. Apakah itu dan bagaimana kita hidup, saudara? Kita pertama untuk memikirkan perkara-perkara yang di atas itu, kita harus menolak dosa. Kita menolak dosa, benci dosa, dan kemudian yang kedua, mengenakan watak Tuhan, mengenakan pikiran Allah, keinginan-keinginan Yesus di dalam kita, saudara.
ya, mengenakan saudara pengen kasih, ya, pikiran Kristus di dalam kita, saudara pengen kasih, di dalam pemikiran kita, dan kemudian mengenakan sifat-sifat Kristus di dalam hidup kita. Apakah itu sifat-sifat Kristus? Sifat yang baik, sifat kasih, dan sifat kuasa, pengalaman, berkat rohani, saudara pengen kasih, bersama dengan Yesus Kristus di sorga. Dan ini bisa dimiliki oleh orang-orang yang bersungguh-sungguh hati terhadap Dia. Nah, sama seperti orang yang berdoa itu, saudara, seorang perempuan janda yang berdoa itu, dia bersungguh-sungguh, dia melewati segala rintangan-rintangan yang menghambat, yang menghalangi dia untuk menerima apa yang dia doakan. Nah, bahkan Yesus sendiri pun, saudara pengen mengatakan perumpamaan, saudara pengen bahwasanya dia berkata, aku datang hanya kepada domba-domba Israel yang terhilang. Tidak mungkin seorang memberikan roti yang disiapkan kepada anak-anaknya dan melemparkannya kepada anjing. Tapi perempuan itu berkata, ya Tuhan, benar Tuhan. Tapi Tuhan, anjing pun makan remah-remah yang jatuh dari meja tuannya. Sekalipun Tuhan Yesus mengumpamakan perempuan itu, janda itu sebagai seekor anjing, tapi dia tidak menyerah. Dia berkata, ya Tuhan, benar. Tapi anjing pun makan remah-remah yang jatuh dari meja tuannya. Kemudian Tuhan Yesus berkata, hai ibu, besarlah imanmu. Jadi saudara pengkasih, orang-orang yang memikirkan perkara-perkara yang di atas itu adalah orang yang bersungguh-sungguh menaruh pikiran Kristus di hatinya, di pikirannya. Menaruh sifat-sifat Kristus di pikirannya. Sifat yang baik, sifat saudara pengkasih yang penuh kasih, ya, sifat yang peduli, sifat yang penuh dengan belas kasihan. Itulah sifat Yesus, saudara. Dan itulah yang kita miliki, itulah yang kita pikirkan, itulah yang kita bayangkan terus dalam hati kita ini. Dengan demikian kita memikirkan perkara-perkara yang di atas. Nah, ayat yang keempat dikatakan, apabila Kristus yang adalah hidup kita menyatakan diri kelak, kamu pun akan menyatakan diri bersama dengan Dia dalam kemuliaannya. Jadi saudara pengkasih, Kristus itu adalah hidup kita. Persekutuan dengan Kristus itu, itulah yang menjadi hidup kita. Nah, kalau itu menjadi milik kita, maka ayat yang kelima dikatakan, karena itu matikanlah dalam dirimu segala sesuatu yang duniawi. Apakah yang duniawi itu? Tadi dikatakan, saudara, pikirkanlah perkara-perkara yang di atas. Lawan yang di atas itu berarti yang di bumi. Lawan perkara-perkara rohani itu berarti perkara-perkara duniawi. Maka ayat 5 dikatakan di sini, matikanlah di dalam dirimu segala hal-hal yang duniawi. Apakah hal-hal duniawi itu? Hal-hal yang duniawi yaitu yang pertama, percabulan, kenajisan, hawa nafsu, nafsu jahat, dan kemudian keserakahan yang sama dengan penyembahan berhala. Wow. Ternyata percabulan, hawa nafsu, kenajisan, mementingkan diri sendiri, keserakahan sama dengan penyembahan berhala. Dan apakah dosa yang paling menjijikkan Tuhan? Apakah dosa yang paling dibenci oleh Tuhan? Semua dosa sangat dibenci oleh Tuhan. Tapi terlebih-lebih penyembahan berhala, menduakan Tuhan. Ya, menduakan Tuhan. Nah, keserakahan dikatakan di sini sama dengan penyembahan berhala. Kita jangan berpikir bahwasanya penyembahan berhala itu harus menyembah patung, menyembah batu-batu, menyembah berhala, ya patung-patung yang dibuat sejenisnya seperti itu. Ternyata bukan itu. Zaman sekarang tidak ada lagi itu, teman-temanku, saudara-saudara. Zaman sekarang ini enggak zamannya lagi seperti itu, menyembah patung-patung. Ya, punya mata tidak melihat, punya kaki tidak bisa berjalan, punya hidung tidak bernapas. Sekarang ini tidak ada lagi orang menyembah itu. Ya, tapi kalau seandainya pun ada, itu tidak berkenan kepada Tuhan. Tapi sekarang penyembahan berhala itu apa sih? Ya, bagaimana seseorang itu disebut penyembah berhala? Seseorang disebut penyembah berhala itu yaitu yang membiarkan hal-hal yang
ya, membiarkan hal-hal yang lain menjadi pusat keinginannya. Saudara kekasih, ya, nilai dan ketergantungan seseorang kepada yang lain, bukan kepada Allah, itu sudah menjadi penyembah berhala. Ya, sekali lagi, membiarkan hal-hal yang lain menjadi pusat keinginan, nilai, dan ketergantungan seseorang itu kepada yang lain, dan bukan kepada Tuhan, itu adalah penyembahan berhala. Yang kedua, bagaimana penyembahan berhala itu? Penyembahan berhala itu adalah mempercayai Tuhan, mengaku percaya kepada Allah, mengaku percaya kepada Yesus. Sedang pada saat yang bersamaan, memberi kesetiaan yang setara, bahkan lebih besar kepada orang, kepada lembaga, kepada tradisi, kepada hal-hal lain di luar Tuhan, atau mungkin kepada penguasa dunia ini di luar Tuhan. Bisa dia percaya kepada dukun, dia percaya kepada tradisi-tradisi nenek moyang, harus begini, harus begitu. Kalau tidak begitu nggak diberkati. Kalau nggak begitu kualat, harus seperti ini. Kalau nggak seperti itu nggak bisa. Padahal tidak sesuai dengan firman Tuhan. Itu sama dengan penyembahan berhala. Nah, itu sama dengan penyembahan berhala. Dan awal kita berdoa pagi, saudaraku, saya katakan, apa sih yang bisa diperbuat oleh berhala itu? Apakah berhala itu sanggup menolong, melepaskan orang Israel itu, sehingga orang Israel itu pertama nanti mereka menyembah Tuhan, mereka bersuka cita, mereka mengalami mujizat Tuhan, tapi sedikit ada masalah, langsung saja mereka menyembah berhala. Sedikit tidak sesuai dengan keinginannya, langsung mereka berbalik kepada berhala. Ada apa sih dengan berhala itu? Apakah berhala itu lebih kuat, lebih hebat daripada Allah, sehingga mereka begitu gampang diperdaya oleh berhala itu? Sebenarnya berhala itu tidak dapat melakukan apa-apa, tetapi mereka menyembah kepada berhala sambil melakukan hal-hal yang tidak senonoh di situ. Mereka ingin bebas. Mereka ingin menyembah Allah, tapi ingin bebas. Melakukan keinginan-keinginan mereka juga. Mereka ingin Tuhan, tapi mereka ingin keinginan-keinginan daging mereka. Berapa banyak pada saat ini, bahkan hamba-hamba Tuhan pun berzina. Dia melayani juga, tapi melakukan hal-hal percabulan, kenajisan, hawa nafsu, serakah, mengumpulkan harta untuk dirinya sendiri, tidak lagi takut akan Tuhan. Jadi penyembahan berhala itu tidak hanya menyembah patung, itu tidak lagi pada saat ini, saudara, tidak zamannya lagi seperti itu. Tapi seandainya ada punya hal-hal yang seperti itu, ya bertobat, saudara. Tapi marilah pada saat ini, pikirkanlah perkara-perkara yang di atas, di mana Allah ada. Jangan ada keserakahan, mementingkan diri sendiri, apalagi hal-hal kenajisan, percabulan, keserakahan itu, saudara kekasih. Buanglah semuanya itu, supaya kita bisa berkenan kepada Allah. Jadi tidak bisa satu pun yang, saudara kekasih, tidak boleh satu pun yang diutamakan, saudara kekasih, daripada hubungan kita dengan Tuhan. Tidak ada yang boleh diutamakan, saudara kekasih, selain daripada persekutuan kita, kesetiaan kita, persekutuan kita dengan Tuhan dan dengan firman Tuhan. Itu sebabnya pagi hari ini selalu usahakan di tiap-tiap hari kita berdoa, saudara. Selagi kita masih bisa, selagi masih napas di kandung badan, saudara kekasih, utamakan selalu berdoa kepada Tuhan. Sebelum yang lain kita kerjakan, angkat tangan kita kepada Tuhan, berdoa kepada Tuhan. Puji Tuhan kalau sampai pada saat ini kita masih bisa berdoa bersama-sama. Sampai kapan kita berdoa bersama-sama ini? Puji Tuhan, mari kita terus bangun persekutuan kita bersama-sama. Tapi seandainya nanti kelak satu saat kita tidak bisa berdoa bersama-sama, biarlah ini menjadi satu kehidupan bagi kita.
menjadi satu kesukaan bagi kita untuk kita berdoa pagi, bangun dari tidur kita, Tuhan memberkati kita, angkat tangan kita kepada Tuhan, sembah Tuhan kita, tinggikan Dia, dengar suaranya, baca firman-Nya, muliakan Dia, saudara. Biarlah Tuhan di atas segalanya. Kesetiaan kita kepada Tuhan itu harus kita utamakan. Saudaraku yang kasih, persekutuan kita dengan Tuhan dan firman Tuhan kita baca. Nah, saudaraku yang kasih, jadi jangan kita, saudaraku yang kasih, ya membuat penyembahan berhala itu. Saya akan baca Roma 1:22, saudara. Roma 1:22 untuk hari ini. Ya, teman tim kami tidak datang, saudaraku, tidak bisa datang karena ada satu dan lain hal. Tetapi saudaraku yang kasih, oleh sebab itu baca dalam Alkitab saudara. Ya, Roma 1:22 saya bacakan kepada saudara. Sebab sekalipun mereka mengenal Allah, ya, sebab sekalipun mereka mengenal Allah, mereka tidak memuliakan Dia sebagaimana Allah atau mengucap syukur kepadanya. Sebaliknya pikiran mereka menjadi sia-sia dan hati mereka yang bodoh menjadi gelap. Mereka berbuat seolah-olah mereka penuh hikmat, tetapi mereka telah menjadi bodoh. Mereka menggantikan kemuliaan Allah yang tidak panah dengan gambaran yang mirip dengan manusia yang panah, burung-burung, binatang-binatang yang berkaki empat, atau binatang-binatang yang menjalar. Karena itu Allah menyerahkan mereka kepada keinginan hati mereka akan kecemaran, sehingga mereka saling mencemarkan tubuh mereka. Mereka menggantikan kebenaran Allah dengan dusta dan memuja, menyembah makhluk dengan merupakan penciptanya yang harus dipuji untuk selama-lamanya. Ayat 21 di sini, sekalipun mereka mengenal Allah, sudah Kristen, sudah tahu Tuhan, bergereja mereka beribadah, mereka datang tiap-tiap minggu ke gereja. Tapi dikatakan di sini mereka tidak memuliakan Dia sebagaimana Allah. Mereka tidak memuliakan Dia, mereka tidak mengucap syukur kepadanya. Sebaliknya pikiran mereka menjadi sia-sia, mereka menjadi bodoh dan gelap. Janganlah demikian, saudara. Janganlah demikian. Kiranya kita tiap-tiap hari berdoa kepada Tuhan. Jangan gantikan persekutuan kita ini kepada Tuhan. Jangan gantikan dengan hal-hal yang lain. Bagaimanapun sulitnya kehidupan kita, bagaimanapun tantangan-tantangan yang menghadang di depan kita, mari terus muliakan Tuhan. Tuhan tahu yang terbaik bagi kita. Tuhan sanggup menolong kita. Waktu Tuhan waktu yang terbaik. Sekalipun mungkin belum dijawab doa kita, sekalipun mungkin keadaan belum seperti yang kita inginkan, tapi percayalah, pertolongan Tuhan tidak pernah terlambat bagi kita. Pertolongan Tuhan sempurna bagi kita. Dia akan menolong kita, Dia akan memberkati kita, Dia akan menuntun kita. Jangan gampang diperdaya oleh iblis. Kadang-kadang iblis itu bisa memang memberikan harta, sama seperti yang dikatakannya kepada Tuhan Yesus. Semuanya ini kuberikan kepadamu. Dibawa Tuhan Yesus ke puncak gunung. Dari puncak gunung itu Yesus melihat, diperlihatkan oleh setan itu, oleh iblis itu. Lihatlah, semuanya ini akan kuberikan kepadamu. Kekayaan dunia ini kuberikan kepadamu. Harta kekayaan dunia ini kuberikan kepadamu. Asal satu saja, engkau sujud menyembah kepadaku. Setan bisa memberikan harta. Setan bisa memberikan kekayaan. Pergi ke sana, menyembah di situ, memberi sesajen di situ. Setan bisa memberi. Tapi Tuhan berkata, "Oh, engkau iblis, pakai firman. Ada tertulis." Ketika setan itu menawarkan roti, makanan, Tuhan Yesus berkata, "Oh, engkau iblis, sebab ada tertulis manusia hidup bukan dari roti saja, tapi manusia hidup dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah." Lalu setan lagi, saudaraku, membawa Tuhan Yesus kepada bumbungan bait Allah itu. Jatuhkanlah dirimu. Sebab, mulai setan memakai yang tertulis. Tapi saudara, setan itu pakai yang tertulis sepenggal-sepenggal. Tidak lengkap.
Dia berkata, ada tertulis, kalau engkau jatuh akan datang malaikat menatang engkau. Tuhan berkata, enyah kau iblis, sebab ada tertulis, jangan engkau mencobai Tuhan Allahmu. Yang ketiga lagi, saudaraku, diperlihatkan kekayaan alam dunia, keindahan dunia. Kuberikan itu kepadamu asal engkau sujud menyembah kepadaku. Yesus berkata, enyahlah engkau iblis daripadaku, sebab ada tertulis, engkau hanya sujud menyembah kepada Tuhan Allahmu saja. Ada tertulis, menang menghadapi musuh itu, menang menghadapi setan itu dan berhala-berhala itu. Rajin bersekutu dengan Tuhan, berdoa kepada Tuhan, rajin membaca firman Tuhan, renungkan firman Tuhan itu, ucapkan firman Tuhan itu. Saudara apa yang kekasih, ya, baca firman Tuhan, pelajari firman Tuhan, renungkan firman Tuhan, saudara. Doakan firman itu juga, doakan firman. Bagaimana mendoakan firman? Contohnya, Mazmur 23. Kita tahu itu semua, ayat yang paling gampang. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ia menuntun aku ke dalam rumput yang hijau. Ada nyanyiannya, ya Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Doakan firman Tuhan itu. Bagaimana caranya? Baca firman Tuhan itu, Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Dia menuntun aku ke dalam rumput yang hijau. Doakan, berdoa. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Engkau menuntun aku ke dalam rumput yang hijau. Aku tidak lapar, Tuhan. Padahal kita mungkin sedang berjuang dengan makanan-makanan kita, dengan kebutuhan-kebutuhan kita pada saat ini, di zaman sekarang ini. Tapi ucapkan firman Tuhan itu. Engkau menuntun aku ke dalam rumput yang hijau, ke dalam air yang tenang. Gadamu dan tongkatmu itu yang memeliharakan aku, Tuhan. Sekalipun aku berjalan dalam bayang-bayang maut, aku tidak takut. Sebab engkau besertaku, Tuhan. Jadi baca firman Tuhan itu, ucapkan firman Tuhan itu, doakan firman Tuhan itu, sehingga Kristus itu mempengaruhi kehidupan kita. Pengaruh Kristus yang lebih kuat di dalam kehidupan kita. Nah, pagi hari kita tidak tahu, belum tahu mau berbuat apa. Sementara kebutuhan keluarga kita begitu sangat mendesak. Saudara berdoa, Tuhan adalah gembalaku. Tuhan menuntun aku ke dalam rumput yang hijau. Hari ini aku keluar rumah, Tuhan engkau menuntun aku. Engkau menuntun aku ke dalam air yang jernih, Tuhan. Aku minum hari ini. Seisi rumahku minum, seisi rumahku makan rumput yang hijau, makanan yang segar. Baca firman Tuhan, renungkan firman Tuhan, ucapkan firman Tuhan, doakan firman Tuhan itu. Sehingga Kristus akan mempengaruhi kita, saudara. Kristus akan diam di dalam kita, dan itu akan mempengaruhi pikiran kita, mempengaruhi perkataan kita, mempengaruhi motivasi kita, mempengaruhi keinginan-keinginan kita, saudara. Ya, dipengaruhi oleh Kristus. Dan kalau Kristus yang sudah mempengaruhi, jangan takut. Dia akan menuntun kita, dia akan memeliharakan kita. Apa kata Daud, saudara? Mazmur 119 ayat yang 11 berkata, Mazmur 119 ayat 11. Dalam hatiku aku menyimpan janjimu, supaya aku tidak berdosa terhadap engkau. Simpan janji Allah. Renungkan firman Tuhan di dalam hati kita, sehingga kita tidak berdosa. Kalau kita tidak berdosa, berarti kita ada di pihak Allah. Kalau kita di pihak Allah, siapa yang menjadi lawan kita? Daud berkata, siapa gerangan ini yang tidak bersunat ini? Goliat datang menakut-nakuti. Wow, siapa di antara kamu? Demikian pada saat ini setan nakut-nakuti. Bagaimana hidupmu? Bagaimana pekerjaanmu, anakmu juga? Bagaimana cicilan-cicilanmu? Wow, rumahmu akan disita nanti. Mobilmu akan disita nanti. Wow, membuat orang-orang Israel takut. Mereka mundur, mereka gemetar. Tapi Daud yang menyimpan firman di dalam hatinya, Mazmur 119 ayat 11, Daud berkata, dalam hatiku aku menyimpan janjimu, kurenungkan firman-Mu siang dan malam,
Daud berkata, siapa gerangan ini, si Goliat ini, bangsa yang tidak bersunat ini, yang menghina barisan Allah yang hidup ini. Hari ini juga aku akan memenggal kepalamu dari tubuhmu, dan dagingmu, tubuhmu akan kuberikan dimakan burung-burung. Dia maju dengan imannya. Badannya kecil, imannya gede, saudara. Ya, badan kecil, iman gede. Jangan badan gede, iman tak ada. Jangan. Tapi mari kita pada saat ini, orang-orang yang beriman, anak-anak Tuhan, baca firman Tuhan, renungkan firman Tuhan, pelajari firman Tuhan, doakan firman Tuhan. Maka itu akan mempengaruhi perkataan kita, itu akan mempengaruhi tindakan kita, itu akan mempengaruhi motivasi kita. Pasti kita berhasil, saudara. Dan tidak ada ketakutan. Maka apa yang terjadi, saudara? Tuhan menolong Daud, saudara. Semua tubuh Goliat itu, saudara, ditutupi, tapi ada sedikit di sininya, sedikit di sini. Dan apakah senjata Daud itu? Senjatanya bukan lembing, bukan pedang. Tapi apa senjatanya? Efesus 6 sudah kita baca kemarin, Efesus pasal 6. Pergunakanlah seluruh selengkap senjata Allah. Apakah selengkap senjata Allah itu? Pedang roh, firman, kaki berkasutkan kerelaan untuk memberitakan Injil, ketopong, baju cirah, ikat pinggang. Maka dia ambil firman pertama dari mulutnya, yang dia katakan, siapa gerangan ini, bangsa yang tak bersunat ini, yang menghina barisan Allah yang hidup ini. Hari ini juga, jikalau Allah telah melepaskan aku dari cakar beruang, maka Allah yang kusembah itu juga akan melepaskan aku dari tanganmu, wahai Goliat yang tak bersunat. Dia ambil batu itu, dia putar ali-alinya. Tuhan, saudara, segede apa itu ali-ali? Nggak ada segede ini, saudara, itu batu. Nggak mungkin, saudara, nggak mungkin. Kecilnya itu. Saya orang kampung, saudara, saya biasa dulu waktu kecil pakai itu untuk memanah burung, atau apalah ya, burung lah terutama ya, jaga padi ya, supaya jangan dimakani padi itu. Pakai itu dilempar, saudara, itu kecil segini batu itu. Nah, ali-alinya juga segini. Nah, begitu pakainya. Bagaimana mungkin batu yang kecil segini bisa menumbangkan orang? Bagaimanapun lemparannya ini, batu yang kecil itu, gak mungkin orang sampai terjatuh, terpelanting seperti itu. Tapi kalau Tuhan yang bekerja, maka segede apapun musuh yang ada di depan kita, Tuhan sanggup, saudara, menolong kita. Oleh sebab itu, mari pada saat ini, biarlah perkataan Kristus diam di dalam hati kita. Kalau perkataan Kristus diam dalam hati kita, maka tidak usah takut, saudara kekasih. Istri-istri pasti taat kepada suami. Suami-suami pasti mengasihi istri. Anak-anak pasti hormat kepada orang tua. Orang tua pasti mengasihi anak. Kalau firman Allah tinggal dalam hati kita dan kita renungkan, maka hamba-hamba akan taat kepada majikan. Dan majikan juga tidak memperlakukan hamba sebagai budaknya. Dia juga akan mengasihi, sebab dia juga adalah manusia juga, ciptaan Allah. Roh Tuhan juga ada pada hamba-hamba tersebut. Maka firman Tuhan berkata, apapun yang kamu lakukan, ayat 23, apapun yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu, seperti untuk Tuhan, bukan untuk manusia. Jadi kita sebagai karyawan, kita sebagai pimpinan, kita sebagai hamba Tuhan, lakukanlah seolah-olah Kristus majikan kita. Jangan kita bekerja supaya hanya untuk mendapat gaji, mendapat upah. Upah, gaji itu pasti, tidak usah kita bicarakan gaji atau upah apapun namanya. Kalau kita bekerja dengan sungguh-sungguh, itu otomatis. Jadi dimanapun kita
kita bekerja, bekerjalah seolah-olah, buatlah seolah-olah Kristus menjadi majikan kita. Kalau Kristus menjadi majikan kita, maka kita akan melakukan yang terbaik. Kalau manusia, bos kita menjadi majikan kita, tanpa Tuhan majikan kita, maka ketika bos datang, kita akan berbuat baik. Ketika bos sudah pulang, kita akan bermalas-malas suka hati. Tidaklah demikian anak-anak Tuhan. Tapi apapun yang kita lakukan, lakukanlah seperti untuk Tuhan. Lakukanlah seolah-olah Yesus majikan kita ada di situ. Dan ingat, firman Tuhan berkata, mata Allah menjelajah ke seluruh muka bumi, mencari orang yang bersungguh-sungguh hati terhadap Dia. Ada majikan, tidak ada majikan. Ada bos di kantor, tidak ada bos, tapi ada Yesus. Kalau ada Yesus, maka kita akan lakukan dengan sungguh-sungguh, dengan segenap hati. Kalau kita melakukan dengan sungguh-sungguh, segenap hati, firman Tuhan berkata, Allah mencari orang bersungguh-sungguh hati, melimpahkan kekuatannya, melimpahkan berkatnya. Dia limpahkan berkatnya kepada kita. Dan ketahuilah, teman-teman, doa, kalau Allah berkenan kepada kita, wajah kita pun penuh kemuliaan Tuhan. Wajah kita pun penuh dengan damai. Pimpinan kita pun akan senang. Tidak ada seorang pun yang bisa merendahkan kita. Tidak ada seorang pun yang bisa berbuat jahat kepada kita. Sebab Kristus Yesus berjaga di pintu hati kita, berjaga di tubuh kita, berjaga di wajah kita. Ada kemuliaan Tuhan, ada kuasa Tuhan di dalam hidup kita. Betapa indahnya dan nikmatnya, saudara, menjadi anak-anak Tuhan yang sungguh-sungguh kepada Tuhan. Kristus ada di dalam kita. Kemuliaannya ada pada kita. Mari saudara yang kasih, kiranya renungan firman Tuhan ini menjadi berkat bagi kita semuanya. Yang diberkati, katakan terima kasih Tuhan. Ibu Esther tidak menyampaikan firman Tuhan yang tinggi-tinggi, saudara yang kasih, tapi sederhana, tapi bisa kita praktekkan, bisa menjadi kehidupan bagi kita sepanjang hari ini. Haleluya. Tuhan memberkati kita semuanya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Percaya kepadamu ya Tuhan. Kau Tuhan Allah yang setia, sekalipun aku dalam lembah kelam, aku tidak takut bahaya, sebab Engkau yang beserta dengan aku. Terpujilah nama Tuhan Allah yang setia. Penyertaan-Mu sempurna bagi kami. Kasih setiamu. Sekalipun aku dalam lembah kelam, ku tak takut sebab Kau beserta.
punya firman, yang punya kuasa, yang mengalahkan Goliat, yang merontokkan Goliat, dan kami menjadi orang-orang yang menang bersama dengan Yesus. Kami akan muncul sebagai pemenang, bahkan lebih daripada pemenang. Haleluya. Sekalipun aku dalam lembah kelam, ku tak takut, sebab Kau beserta. Sekalipun badai topan datang menerang, ku tak gentar, sebab Kau di sisiku. Aku percaya, aku percaya. Berkat-Mu atasku melimpah, berkat-Mu atasku melimpah. Kebajikan, kemurahan selalu mengikutiku. Ku puji, ku sembah, aku percaya. Aku percaya. Berkat-Mu atasku melimpah. Kebajikan, kemurahan selalu mengikutiku. Ku puji, ku sembah, aku percaya. Aku percaya, percayalah padanya. Berkat-Mu atasku melimpah. Kebajikan, kemurahan selalu mengikutiku. Ku puji, ku sembah. Yang percaya katakanlah, aku percaya. Aku percaya. Jadilah padamu. Berkat-Mu atasku melimpah. Kebajikan, kemurahan selalu mengikutiku. Ku puji, ku sembah, aku percaya. Aku percaya. Berkat-Mu, berkat kesembuhan, pujian penyembah Tuhan. Haleluya. Kebajikan, kemurahan selalu mengikutiku. Ku puji, ku sembah, aku puji. Ku puji, ku sembah, ku puji. Ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan.
Tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hatimu. Aku mengasihi Engkau Tuhan. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap hatiku. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap jiwaku. Ku renungkan firman-Mu siang dan malam. Ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hatimu. Ku renungkan firman-Mu siang dan malam. Ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hatimu. Inilah yang menjadi tujuan hidup kami Tuhan. Hanya untuk menyenangkan hati-Mu. Kami buang segala dosa, segala ikatan-ikatan. Tidak ada yang lain kecuali menyenangkan hati Tuhan. Engkau yang menjadi pusat kehidupan kami. Engkau yang terutama dalam kehidupan kami Tuhan. Kami membenci dosa. Kami menolak dosa. Kami cinta Yesus. Terima kasih buat renungan firman pagi hari ini. Terima kasih buat persekutuan yang manis dengan Tuhan. Terima kasih buat kebaikan-Mu, dimuliakan Engkau ya Tuhan. Jadikan hidup kami hari ini menjadi berkat. Jadikan hidup kami menyenangkan hati-Mu. Jadikan hidup kami menjadi saksi Tuhan, menjadi garam dan terang, memberkati orang-orang yang ada di sekeliling kami, memancarkan sinar kemuliaan-Mu di tengah-tengah lingkungan kami di mana kami berada, sehingga oleh hidup kami ada orang-orang yang memuliakan nama Tuhan. Di mana kami berdiri, kemana kami pergi, kami menceritakan Yesus. Kami menarik orang-orang datang percaya kepada Tuhan Yesus. Terima kasih buat kebaikan Tuhan. Terima kasih buat rahmat-Mu yang kami terima pada saat pagi hari ini. Kami berdoa, mengalirlah kuasa-Mu kepada kami semua hamba-Hamba yang berdoa. Di rumah mereka masing-masing, di kota-kota, di desa-desa pada saat ini. Mereka yang sedang mengikuti doa ini mulai pagi hari ini sampai sepanjang hari ini, yang membuka kembali, Tuhan memberkati mereka. Tercurahlah kuasa-Mu bagi mereka. Kecintaan mereka kepada Tuhan akan semakin bertambah-tambah lagi Tuhan. Kebencian mereka kepada dosa akan semakin bertambah-tambah dalam hati mereka Tuhan. Terima kasih Tuhan. Dan tolong kami Tuhan untuk mengerjakan apa yang Kau suruhkan untuk kami kerjakan, supaya kami menjadi saksi-Mu di Yerusalem, Judea, Samaria, sampai ke ujung-ujung bumi. Kemanapun kami pergi, biarlah kami mengingat Yesus dan menceritakan perbuatan-perbuatan Tuhan. Dan kami menjadi pendoa-pendoa ya Tuhan. Bukan hanya di pagi hari, tapi kami berdoa untuk bangsa dan negara kami pada saat ini. Kami doakan karena Engkau yang menyuruh kami berdoa untuk pembesar-pembesar, untuk raja-raja, untuk penguasa-penguasa yang memerintah di bangsa kami ini. Kami berdoa Tuhan, biarlah mereka memerintah dengan takut akan Tuhan. Kami mengucap syukur buat pemerintahan Bapak Presiden kami, Bapak Joko Widodo. Demikian luar biasa prestasi-prestasi yang dilakukannya pada saat ini Tuhan. Banyak negara-negara yang lain yang memberikan Tuhan pujian kepadanya Tuhan. Biarlah dari kami bangsa Indonesia tidak selalu Tuhan Tuhan merendahkan, tetapi Tuhan juga memberikan Tuhan dukungan support Tuhan kepadanya. Kami doakan pada saat ini, kami menghargakan setiap Tuhan perbuatan-perbuatan
beliau tetap bekerja dengan baik, dengan fokus. Kami berdoa tetaplah Engkau memberkatinya bersama dengan Bapak Maruf Amin ya Tuhan. Bersama dengan para menteri-menterinya, Tuhan menolong dan memberkati mereka. Semua mereka bekerja di bidangnya masing-masing, berhasil mereka ya Tuhan. Bahkan khususnya aparat negara kami, Tuhan memberkati mereka yang berjaga-jaga atas kami. Baik yang Tuhan sebagai kepolisian, Tuhan yang berjaga-jaga di perbatasan, kami percaya Tuhan akan memberkati. Khususnya pada saat ini yang berjaga-jaga di Papua dengan POM Tuhan. Oh Tuhan Allah memberkati, Tuhan memberikan Tuhan kedamaian, ketenangan. Kami percaya kepadamu seluruh kepulauan negara kami Republik Indonesia tetap NKRI, tetap bersatu, tetap ada dalam pimpinan dan kuasa-Mu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami percaya kepada Tuhan, Tuhan akan memberkati kami. Dan roda pemerintahan, roda perekonomian di bangsa kami semakin hari semakin membaik, semakin hari semakin dipulihkan oleh Tuhan. Terima kasih Tuhan buat kebaikan-Mu, terima kasih buat kasih setia Tuhan. Kau memberkati seluruh masyarakat Indonesia, tetap prokes ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus. Gampang diatur, gampang diarahkan, ikut peraturan ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Ini doa kami, ini kerinduan hati kami kepadamu ya Tuhan. Dengan demikian kami bisa aman, damai, tinggal di bangsa kami ini. Terpujilah Tuhan Allah yang setia, yang sudah menolong dan memberkati kami. Semuanya kami yang ikut berdoa, Tuhan memberkati kami. Tuhan menolong semuanya Tuhan. Pekerjaan hamba-Mu memberkati dengan tubuh yang sehat, tubuh yang kuat, dengan sukacita melimpah-limpah, keberhasilan, keberuntungan yang daripada Tuhan menjadi milik kami pada saat ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Anugerah Tuhan Yesus Kristus yang melimpah-limpah itu ada bersama dengan kita. Kasih sayang Allah Bapa yang demikian luar biasa akan memeliharakan kehidupan kita, serta persekutuan, damai dan sejahtera dari Allah Roh Kudus menyertai kita sekaliannya sepanjang hari ini, bahkan seumur hidup kita. Bersama kita katakan amin. Tuhan Yesus memberkati kita saudara. Haleluya. Selamat beraktivitas, selamat berkemenangan. Haleluya. Immanuel, Tuhan beserta dengan kita. Haleluya.